Apalagi sekarang dengan isu adili Jokowi, OSIS RP ini adalah isu besar yang sudah diberitakan oleh hampir semua media mainstream. Tapi Kaisang masih tetap diam. Gak tahu tuh, apa ketakutan Kaisang sampai kemudian dia gak berani bicara. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini muncul seruan adili Jokowi. Ya sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa minggu yang lalu, tapi menjadi kencang dan masif sekali dalam beberapa hari terakhir ini. Karena terjadi di mana-mana dan orang entah gimana ceritanya kompak sekali untuk coret-coret adili Jokowi. Di banyak tempat. Di Yogyakarta, Solo, Medan, Surabaya, Malang, di mana-mana. Orang kompak nulis adili Jokowi. Sampai ada yang kemudian melakukan aksi demonstrasi. Juga terjadi di mana-mana. Di Malang, Surabaya, Medan, ada masyarakat atau mahasiswa kita yang melakukan acara demonstrasi untuk menuntut pihak pemerintah atau aparat kita untuk mengadili Jokowi. Saya masih belum ngerti gitu ya. Dari semua berita-berita yang saya baca di berbagai daerah itu tidak detail sebenarnya apa yang sedang mereka permasalahkan, apa yang sedang mereka coba tuntut kepada pihak aparat supaya Pak Jokowi ini diadili. Tidak terlalu jelas gitu. Tapi intinya mereka menuntut agar Pak Jokowi diadili karena mereka yakin ada permasalahan-permasalahan atau ada kasus-kasus korupsi di era Pak Jokowi yang sampai sekarang itu masih belum selesai. Terutama ketika Pak Jokowi kemudian tiba-tiba mendapatkan gelar OSIS RP gitu ya, sebagai orang terkorup di dunia, salah satu orang terkorup di dunia. Dan memang Pak Jokowi ini setelah lengser atau setelah dipecat dari PDI Perjuangan, itu kemudian juga mendapatkan serangan yang sangat beruntun. Katakanlah OSIS RP itu kebetulan saja gitu. Setelah dipecat, kemudian muncul OSIS RP gitu ya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh pihak OSIS RP dan kemudian membuat seorang mantan presiden kita masuk ke dalam salah satu daftar tokoh terkorup di dunia, saya rasa gitu ya, itu juga atas persetujuan kita, persetujuan rezim yang ada hari ini di Indonesia. Karena kalau kita nggak setuju kayaknya itu nggak akan deh. Tapi karena ada persetujuan kayaknya, makanya kemudian Pak Jokowi masuk ke dalam nominasi salah satu tokoh terkorup di dunia. Dan setelah PDI Perjuangan memecat Pak Jokowi dan Gibran dan sekeluarga, nampak sekali kubu elit kita dari beberapa pihak itu jadi seperti tidak sungkan-sungkan lagi untuk menyerang Pak Jokowi. Karena jadi jelas, jadi jadi lebih tidak ada bedanya lagi antara Pak Jokowi dengan orang-orang biasa. Yang sebelumnya mungkin orang sungkan-sungkan dengan PDI Perjuangan, setelah dipecat, ya, orang jadi nggak sungkan lagi. Nah, biasanya dalam situasi seperti ini, gitu ya, ketika ada kasus-kasus ketika Pak Jokowi itu diserang dari sisi isu-isu negatif, biasanya Kaisang itu coba memberikan respon pembelaan dengan gayanya yang sangat-sangat tengil. Biasanya mereka, Kaisang atau Gibran, ini bisa memainkan emosi masyarakat atau netizen kita dengan cara-cara yang menurut mereka itu lucu gitu. Tapi sebenarnya nyebelin gitu. Nah, ketika Kaisang sudah menjadi ketua umum PSI, menjadi ketua umum partai, dan sempat kemarin itu diserang atau disindir sebagai Mulyono gitu ya, Pak Jokowi disebut sebagai Mulyono, itu kemudian Kaisang kan sempat bikin kaos tuh, anak Mulyono gitu kan. Dan kemudian dia datang ke warga, ya sudah diatur sebenarnya, hanya supaya ada pemberitaannya, supaya terlihat Kaisang ini bisa melawan atau mengcounter opini-opini negatif terkait Pak Jokowi dan keluarganya. Gitu ya. Makanya dia bikin kaos anak Mulyono, gitu kan. Dia bikin tuh. Jadi sindiran-sindiran kepada Pak Jokowi yang ternyata namanya Mulyono itu kemudian diakui oleh Kaisang dan kemudian dijadikan bahan kampanye. Dia datang ke warga untuk pakai kaos anak Mulyono. Tapi setelah kasus jet pribadi yang katanya Kaisang itu numpang gitu ya, Kaisang sampai sekarang udah nggak berani lagi. Jadi kasus apapun yang menyerang Gibran, menyerang Pak Jokowi, Kaisang udah nggak komentar apa-apa lagi. Setelah kasus jet pribadi. Karena setelah kasus jet pribadi itu kan nampak sekali itu ada kasus korupsi di sana. Bahwa itu gratifikasi
Dan itu mudah sekali untuk kemudian dibuktikan. Bodoh rasanya kalau kemudian KPK percaya bahwa itu cuma numpang, karena pemiliknya nggak ikut sebenarnya. Gitu kan. Dan data-data atau bukti Kaisang naik jet pribadi ini, itu bukan yang pertama kali. Sebelumnya sudah pernah berkali-kali dia lakukan, sudah beberapa kali dilakukan. Dan ya nggak mungkin semua penerbangan menggunakan jet pribadi itu semuanya atas nama numpang. Karena penerbangannya nggak cuma ke Amerika, ada yang ke Jepang dan sebagainya. Kan nggak mungkin numpang semua, gitu kan. Tapi tepat setelah kasus jet pribadi dan Kaisang menyampaikan klarifikasi di gedung B KPK, itu setelah itu Kaisang juga jadi nggak ada beritanya lagi. Kaisang tidak bisa membela Pak Jokowi ataupun Gibran. Jadinya ketika muncul soal kasus atau label tokoh terkorup dunia versi OCCRP, ini Kaisang nggak bikin kaos gitu. Padahal netizen tuh menunggu-nunggu gitu ya. Dan sampai ada yang bikin kaosnya, ada yang bikin versi AI-nya. Muka Kaisang pakai kaos anak OCCRP atau anak dari tokoh OCCRP gitu kan. Nah sekarang ketika ada seruan-seruan untuk adili Jokowi, itu juga Kaisang nggak merespon. Tapi netizen kita juga sudah mulai terbiasa dengan kaos yang biasa dipakai atau dilakukan oleh Kaisang. Makanya ada yang ngedit, ada yang bikin versi AI-nya, adili Jokowi, mukanya Kaisang. Dan orang ada yang percaya, wah emang tengil. Padahal Kaisang itu sejak kasus jet pribadi itu udah nggak muncul-muncul lagi. Dan banyak orang nggak sadar, banyak orang nggak tahu kenapa kemudian Kaisang ini tiba-tiba menghilang begitu aja gitu. Kayak nggak pernah ada di dunia atau kancah politik Indonesia. Padahal ketua partai, ketua PSI. Nah, setelah kasus OCCRP dan kemudian ada tuntutan adili Jokowi, banyak orang menunggu Kaisang untuk membuat kaos yang serupa seperti itu. Kaos OCCRP atau kaos adili Jokowi, masyarakat menunggu itu. Tapi ya yang tidak disadari oleh mereka semua atau masyarakat kita, Kaisang sebenarnya sudah senyap sejak kasus jet pribadi. Pertanyaannya, di mana Kaisang gitu? Kan dia ketua PSI nih. Kenapa kok tiba-tiba jadi kayak hilang gitu ya? Dan nggak aktif semua gitu. Di sosial media, Instagram, Twitter, apapun lah. Di YouTube-nya juga udah mulai banyak yang berguguran gitu kan. Ada personilnya juga udah mulai keluar-keluar gitu. Jadi Kaisang nampak sekali tidak pede setelah kasus jet pribadi. Sebelumnya masih pede sekali tuh. Tapi setelah kasus jet pribadi, dia nampak nggak ada ceritanya lagi, nggak ada suaranya lagi. Saya nggak tahu apakah karena kasus jet pribadi itu terlalu jelas datanya, terlalu mudah untuk kemudian dibuktikan bahwa itu ada kasus gratifikasi ataupun korupsi, atau mungkin Kaisang setelah terjadi pergantian rezim dari Jokowi ke Prabowo Subianto, ini situasinya juga sudah tidak sama lagi, gitu kan. Mungkin Kaisang melihat bahwa nampaknya suasana sudah tidak semenarik sebelumnya, sehingga dia tidak muncul-muncul lagi di media untuk kepentingan atau isu politik apapun. Padahal dulu, gitu ya, apapun, jangankan kasus besar seperti OCCRP atau isu adili Jokowi gitu. Kasus-kasus remeh-remeh soal editan-editan meme itu dia share tuh dulu gitu ya. Sekarang sudah tidak lagi, dan nampaknya tidak ada privilege lagi untuk Kaisang yang sudah tidak lagi menjadi anak presiden yang sedang berkuasa di Indonesia. Bahwa Gibran memang masih menjadi wakil presiden, iya gitu ya, menjadi wakil presiden, tapi rasanya menjadi wakil presiden tidak sama seperti menjadi presiden gitu ya. Tidak sama menjadi seperti menjadi keluarga presiden, karena keluarga wapres itu ya biasa, itu tidak seperti keluarga presiden gitu. Jadi ya mungkin itulah yang menyebabkan Kaisang jadi kayak nggak kelihatan, nggak muncul lagi. Dia diam dengan banyak sekali isu yang ada belakangan ini, yang menyerang Jokowi, yang menyerang Gibran, dia juga bungkam semuanya gitu ya. Dan itu terjadi entah karena apa. Saya nggak ngerti apa yang terjadi di dalam, apa yang terjadi di lingkaran istana Wapres, di keluarga mereka seperti apa, sampai kemudian membuat Kaisang jadi seperti orang yang berbeda sama sekali. Tidak seperti sebelumnya yang begitu ceriwis, yang begitu aktif, yang begitu responsif terkait isu-isu yang ada di media sosial. Apalagi sekarang dengan isu adili Jokowi, OCCRP ini adalah isu besar yang sudah diberitakan oleh hampir semua media mainstream. Tapi Kaisang masih tetap diam.
Gak tahu tuh. Apa ketakutan Kaisang sampai kemudian dia gak berani bicara? Apakah karena kasus jet pribadinya takut dibuka? Karena data-datanya begitu lengkap? Atau dia merasa situasinya sudah berbeda, dia merasa sudah tidak punya privilege, dia merasa sudah bukan lagi anak presiden yang sedang berkuasa di Indonesia, sehingga dia jadi kena mental. jadi kayak nggak terlalu leluasa lagi seperti sebelum-sebelumnya. Saya nggak ngerti, tapi ya saya doakan semoga Kaisang masih sehat-sehat, ya bisa memimpin PSI menjadi lebih berkembang, lebih baik ke depan. Ya karena untuk seorang ketua umum partai yang isu keluarganya sedang dibicarakan begitu besar dengan isu yang begitu banyak hari ini dan kemudian dia diam, itu jelas bukan sebuah keputusan yang mudah gitu. Karena pasti Kaisang tuh geram sekali tuh, pasti wah gatel untuk komen tuh. Tapi karena beberapa alasan dia harus diam. Karena apa? Itulah yang saya tanyakan dan juga saya nggak tahu apa. Tapi pasti ada alasan yang begitu kuat untuk kemudian membuat dia jadi tidak bisa leluasa berkomentar seperti sebelum-sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.